Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam bersama seorang narasumber yang tengah berada di pusaran pemberitaan. Saya Hardi Hermawan, inilah iTalk. Mendorong percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, Menteri Desa Marwan Jafar bertekad mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia. Caranya dengan mengawasi serapan dana yang sudah disediakan pemerintah pusat untuk pembangunan desa. Namun langkah ini tidak membuat kinerja Kementerian Desa mendapat peringkat baik di rapor tahunan di jajaran Kementerian Jokowi. Marwan Jafar sebagai Menteri Desa mendapat posisi 73 dari 77 kementerian lembaga dengan kategori CC. Hasil laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait akuntabilitas 77 kementerian lembaga menjadi pertanyaan besar, seberapa baik kinerja para menteri saat ini. Ya, Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan bahwa pembangunan kali ini akan dimulai dari desa. Dan untuk membahas persoalan tersebut, saya sudah bersama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Marwan Jafar. Pak Marwan, terima kasih sudah bergabung di iTalk. Ya, sama-sama. Sudah lebih dari 1 tahun Anda memimpin Kementerian Desa, tapi boleh dibilang kementerian itu adalah kementerian yang baru. Karena nomenklaturnya baru, gabungan dari berbagai kementerian sebelumnya. Bagaimana menurut Anda kinerja dengan nomenklatur baru ini? Apakah capaian sudah optimal? Ya, tentu dengan capaian nomenklatur baru, sebetulnya saya relatifly bekerja baru 6 bulan. Baru 6 bulan? Karena bulan Juli, yang kita tunggu-tunggu soal penyusunan nomenklatur, itu baru selesai. Yang lama nunggunya di Menpan justru malah. Kok bisa? Ya karena dia yang menyusun, membantu menyusun nomenklatur. Lama di Kemenpan sampai bulan Juli, Agustus, baru selesai. Belum lagi mengangkat pegawai, eselon 4 sampai eselon 1. Juga di Kemenpan, ASN. Kemudian kita tidak boleh menggunakan anggaran sampai bulan Juli pula. Hanya biaya rutin yang bisa kita gunakan, karena nomenklatur belum jadi. Jadi oleh Kementerian Keuangan, di stop tidak boleh menggunakan anggaran. Menunggu nomenklatur semua selesai dan diisi oleh pejabat yang definitif. Jadi apa yang Anda kerjakan dari pertama dilantik sampai bulan Juli itu? Ya menunggu ini yang dibuat oleh Kemenpan dan Kementerian Keuangan. Justru mereka berdua ini yang seharusnya secepatnya menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, lalu yang kedua adalah bahwa meskipun waktu 6 bulan kita speed. Alhamdulillah bahwa dana desa itu dia. Sudah sekarang sudah 100% tersalurkan ke daerah-daerah, ke desa-desa. Tahun 2015? Yes, sudah 100%. Artinya 20,7 triliun sudah tersalurkan semua. Sudah disalurkan sekarang semua. Kita proses memonitor penggunaan dana desa itu. Yang sudah ya sudah, yang belum kita monitor. Barusan misalnya tadi siang sampai sore saya di Bogor untuk memonitor penggunaan langsung dana desa, apakah bunganya benar apa tidak. Karena ini menjadi bagian dari evaluasi kita untuk dana desa tahun 2016. Di saat nomenklatur belum selesai sampai bulan Juli, dana desa kemudian juga bergulir. Lalu apa yang bisa dilakukan? Melakukan perencanaannkah atau mungkin juga melakukan antisipasi terhadap semester kedua di tahun 2015? Semua kita lakukan dengan baik, tidak ada yang melenceng. Atau pemetaan masalah di tidak ada yang melenceng, segala macam tidak ada. Kita lakukan kunjungan ke lapangan secara terus-menerus untuk menggali potensi-potensi sekaligus permasalahan-permasalahan yang bisa mengganggu di lapangan. Semua kita petakan sedemikian rupa, baru setelah itu kita action begitu nomenklatur itu selesai dan dana dari Kementerian Keuangan begitu bisa digunakan. Target awalnya nomenklatur harusnya selesai kapan? Ya seharusnya dalam waktu 2-3 bulan selesai. Setelah dilantik itu? Iya, mestinya begitu. Artinya awal tahun 2015 harusnya sudah mulai Anda bisa berlari tapi cepat. Kan itu bukan saya yang buat. Itu di Kementerian PAN dan dananya di Kementerian Nomenklatur selesai Juli. SDM-nya?
SDM-nya ada, jadi SDM-nya kita ambil dari 3 kementerian karena memang di situ bergabung, sebagian dari Kementerian Dalam Negeri, sebagian dari ex Kementerian PDT, sebagian dari ex Kementerian Nakertrans, Transmigrasi, ada 3 itu ya. SDM-nya muter-muter di antara 3 itu. Termasuk yang eselon 4 sampai 1 itu sudah diisi sebelumnya. Semua sudah terisi sampai bulan Juli itu sebetulnya. Semua sudah. Tapi belum bisa bekerja karena satu-satunya kementerian yang menyelesaikan pengisian jabatan yang paling awal yang mengalami perubahan nomenklatur adalah kementerian saya. Pengisian orang dari eselon 4 sampai pada eselon 1. Pada bulan apa Anda bisa selesaikan itu? Juli sudah selesai semua. Juli sudah selesai semua. Begitu nomenklatur sudah selesai, sudah siapkan ini orang-orangnya. Di kementerian baru yang terbentuk dari paling 3 kementerian sebelumnya. Paling selesai dari seluruh kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur. Perlu Anda catat ya, bahwa perubahan nomenklatur di kementerian saya itu bukan sebatas ruang tunggu, bukan sebatas jendela. Ini betul-betul total berganti. Karena memang baru semua. Baru semua. Namanya juga baru, nomenklaturnya baru semua. Total ganti. Jadi begitu ini selesai dari Kemenpan, RP, selesai nomenklatur sudah jadi, kita sudah siapin nama-nama itu. Nah, yang eselon 2 langsung kita buka open bidding, eselon 1 pun bidding, eselon 1 kita langsung minta TPA kepada Presiden dan tidak lama memang diberi waktu untuk melakukan TPA dan disetujui semua. Paling duluan selesai. Bahkan Anda tahu misalnya kementerian-kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur baru minggu kemarin itu baru selesai juga eselon 1-nya. Banyak yang baru minggu lalu selesai. Tapi posisinya lebih tinggi dari kementerian Anda. Ya itu saya nggak tahu lah, alam itu. Jadi kenapa kementerian Anda dianggap sebagai kementerian yang termasuk nilainya paling jelek? Siapa yang menilai? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi Anda bisa lihat kan, lembaga-lembaga survei saya kira punya penilaian yang lain lagi kan. Sekarang kementerian yang mampu untuk menangani dan sekaligus juga mewujudkan apa yang disebut dengan nawacita ketiga, membangun Indonesia dan pinggiran adalah kami. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat desa, daerah, dari pinggiran, dari segala macam itu adalah kami. Dan itu sudah kami wujudkan semuanya. Terbukti bahwa penyaluran dana desa sebanyak 100% sudah kami salurkan. Jadi penilaian itu menurut Anda tidak objektif? Saya tidak mau komentar itu karena saya tidak ingin menambah kegaduhan. Menimbulkan kegaduhankah emang di kabinet adanya penilaian seperti itu? Ya, Anda tahu sendiri lah soal itu. Tapi bagaimana menurut Anda ketika seorang menteri menilai menteri yang lain, termasuk menilai dirinya sendiri, kementeriannya sendiri, lalu diumumkan kepada publik? Gitu? Saya tidak komentar soal itu. Silahkan aja orang komentar. Yang penting kita bekerja dengan baik. Dana desa sudah berjalan dan saya monitor dari kabupaten-kabupaten. Besok pagi saya akan keluar kota lagi untuk memonitor seluruh dana desa itu apakah sudah betul-betul digunakan atau belum. Misalnya ada laporan sudah, tiba-tiba belum, kita kan nggak tahu. Kita harus cek lapangan betul supaya dana desa itu betul-betul dipergunakan. Itu jauh lebih penting ya? Itu jauh lebih penting. Kita evaluasi misalnya kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan, kita evaluasi di mana rupa, masalahnya kita inventarisasi, kita list semua masalah-masalah itulah nanti akan kita jadikan masukan untuk dana desa tahun 2016. Sekarang lebih besar. Sekarang 20,7 triliun, tahun 2016 47 triliun. Ini luar biasa. Katanya yang menjadi indikator penilaian adalah soal perencanaan program, lalu pengukurannya, evaluasinya, dan capaian-capaiannya. Emang ada masalah di sana, Pak? Saya kira tidak ada semua masalah itu, dan kalau misalnya ukurannya adalah seperti itu, saya kira tidak ada soal. Bahwa sekarang ini kita fokus monitoring dana desa itu. Dana desa itu terencana dengan baik, karena itu perencanaannya dari masing-masing desa. RPJMD, segala macam desa-desa yang membuat semuanya itu dan dimonitor oleh pemerintah daerah. Tupoksi saya adalah memastikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa itu benar-benar terlaksana dan sekarang sudah terbukti itu terlaksana. Jadi tidak ada alasan lain untuk perencanaan itu tidak baik. Bayangkan misalnya desa-desa diberikan waktu sedemikian rupa dan waktunya juga tidak panjang sebetulnya untuk menyusun semua perencanaan itu. Bayangkan misalnya desa-desa juga belum pernah dilakukan pelatihan loh tentang itu. Belum pernah? Belum pernah. Dan itu pelatihan bukan di kami loh ya, di Kementerian Dalam Negeri. Yang punya melatih para aparatur desa adalah Kementerian Dalam Negeri. Undang-undang yang mewajibkan begitu? Itu Poksi. Ya, itu Kepres itu yang seperti itu. Sementara yang mengevaluasi adalah Kementerian Desa. Kami adalah melaksanakan program, memastikan bahwa
duit itu digunakan untuk apa. Dan kami sudah berikan jauh hari, kami sudah bikin namanya peraturan menteri yang memfokuskan bahwa dana desa itu dipergunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan. Terutama itu ya, yes, infrastruktur pedesaan. Itu sebagai fokus utama untuk bikin jalan desa, untuk bikin irigasi desa, untuk bikin talut, untuk bikin jembatan terbatas dan sebagainya. Dan itu pun sifatnya harus padat karya. Dan di situ menggerakkan potensi yang ada di desa itu, tidak mengambil dari desa lain. Misalnya pekerjanya untuk membangun jalan itu, pekerjanya adalah diambil dari desa itu. Barang-barangnya juga diambil dari desa itu. Batu batanya, batunya, pasirnya, semua dari desa itu. Sehingga artinya gerakan ekonomi yang ada di desa itu pengukuran program Anda, evaluasi dan capaiannya gampang sekali untuk dinilai sebetulnya. Kenapa? Ya, mengukur apa yang sudah Anda lakukan, evaluasinya, capaiannya seperti apa, pengukurannya apa, kan seharusnya mudah sekali dilihat. Lebih kasat mata karena sangat kasat mata. Semua orang asal bisa orang datang ke desa bisa menilai bisa kalau yang dana itu digunakan, tentu ya berarti itu sudah bisa tersalurkan dan dana itu bisa dimanfaatkan dan manfaatnya betul-betul sudah dirasakan oleh masyarakat. Misalnya begini, sekarang El Nino kan lama ini, ya kan, berbulan-bulan. Dan salah satu terpanjang El Nino adalah kali ini. Sekarang misalnya untuk membuat irigasi desa dalam rangka ketahanan pangan nasional, sudah dibuat irigasi itu dengan dana misalnya sekarang ini kurang lebih 300-400 juta. Kan ada 600 per desa ya? Ya, bahkan ada yang sampai 600 juta dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan 600 itu bisa untuk membangun irigasi desa. Artinya bahwa program ini betul-betul nyata dan sekaligus juga sebagai upaya untuk melakukan ketahanan pangan kita. Karena ini irigasi yang menyangkut tentang menopang keberadaan pertanian kita. Itu contoh misalnya. Dan yang lain-lain juga banyak. Ada ukuran atau evaluasi yang bersifat kuantitatif di tahun 2015 yang menunjukkan seperti apa yang sudah Anda lakukan dalam soal program Kementerian Desa ini? Banyak yang sudah kita lakukan, bahwa yang penting kuncinya begini. Kuncinya adalah bahwa penyerapan itu berhasil. Berapa persen? 100%. Dana desa 100%. Jadi penyerapan itu berhasil, perlu dicek di Kementerian Keuangan. Saya tidak bohong. Berhenti diserap di desa atau sudah dikerjakan? Pertama adalah dana itu dari pusat ke kabupaten kota. Dari kabupaten kota sudah diarahkan ke desa-desa, ke rekening desa. Dari rekening desa sudah digunakan untuk menggunakan dana itu. Artinya kan sudah terserap, sudah dibelanjakan, sudah dibuat untuk melakukan pembangunan. Urusan selesai. Dan tinggal bagaimana adalah kita mengevaluasi apakah penggunaannya itu tepat sasaran atau tidak. Nah, ini evaluasi kita seluruh Indonesia. Kita akan mengevaluasi 74.093 desa di seluruh Indonesia. Dan itu yang bikin Anda lebih percaya bahwa kinerja Anda sudah berjalan optimal dan Anda tidak ambil pusing dengan penilaian Kemenpan ini seperti ini. Saya lebih enak sekarang bercengkrama, interaksi dengan masyarakat langsung di kampung-kampung, di desa-desa. Saya ingin tanyakan betul soal dana desa ini, tapi setelah jeda berikut. Dan pemirsa, kami akan terus lanjutkan perbincangan dengan Menteri Desa Marwan Jafar usai jeda berikut. Tetaplah di iTalk.